Niki mencoba mendekati tangan tersebut dan mulai menggalinya. Dia tiba-tiba menemukan seorang gadis dan langsung berteriak histeris. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan membahas tentang alur cerita lagi. Tapi kali ini benar-benar seru banget. Ini tentang seorang manusia yang bisa kita tanam. Jadi kita bisa membuat manusia dari tanaman dan kalau kita airin terus dia akan tambah lama tambah besar dengan cepat banget. Penasaran gak sih cerita ini kayak apa? Langsung aja kita mulai ke alur ceritanya ya guys. Jadi film ini aku ambil dari The Seeds of Happiness, di mana pada awal film diperlihatkan sepasang kekasih bernama Niki dan David yang sedang makan malam bersama. Ketika malam berlangsung, David mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya dan meletakkan benda itu di depan meja depan si Niki. Niki terkejut melihat benda dikeluarkan David, yaitu cincin. Tidak perlu ditanyakan lagi, itu adalah bentuk keseriusan David terhadap Niki. Tapi sayangnya Niki itu kayak tidak tertarik dan membuat David akhirnya canggung banget dan menyarankan Niki bisa pikir-pikir dulu deh keputusannya gimana untuk membuat hubungan mereka lebih serius. Nah, setelah selesai makan malam ini, Niki meninggalkan tempat tersebut dan berjalan sendirian menuju rumah. Di tengah jalan, Niki berhenti di sebuah toko bunga yang katanya menjual biji kebahagiaan. Sehingga dia membeli biji tersebut karena penasaran juga kan guys. Nah, pagi harinya di kebun kesayangannya, Niki mencoba menanam salah satu benih yang sudah dibelinya di toko tersebut. Dari sini bisa kita lihat Niki itu benar-benar terlihat sedang frustasi sekali. Seperti biasa, Niki kembali bekerja di kantor dan tiba-tiba salah satu rekan kerjanya menghampiri Niki bertanya kepadanya perihal lamaran David. Niki menjawab dengan tegas pada rekannya bahwa dia menolak lamaran tersebut, padahal menurut temannya mereka berdua tuh sangat cocok. Tapi Niki ya udahlah, Niki merasa insecure aja, dia nggak terima lamaran dari David dulu. Nah, sepulang kerja Niki menuju kebun belakang rumahnya untuk mengambil pakaian. Tiba-tiba Niki dikejutkan pada sebuah tangan yang menancap tepat pada kebunnya yang telah dia tanami benih beberapa hari lalu. Niki mencoba mendekati tangan tersebut dan mulai menggalinya. Dia tiba-tiba menemukan seorang gadis dan langsung berteriak histeris. Niki merasa bingung, ditambah perilaku gadis itu tidak seperti layaknya seorang gadis pada umumnya. Yang lebih anehnya, di atas kepala gadis tersebut terlihat ada tanaman tumbuh. Niki juga masih belum percaya bahwa dia itu adalah manusia beneran. Dan Niki sempat bertanya pada gadis kecil itu tentang siapa dia sebenarnya dan identitasnya. Namun gadis tersebut selalu saja mengabaikan pertanyaan dari Niki ini. Gadis tersebut kemudian mendekati foto keluarga dari Niki dan berseru bahwa dia sangat merindukannya. Mendengar hal itu, Niki kebingungan dan kembali bertanya pada gadis tersebut tentang identitas dia sebenarnya siapa. Kali ini gadis tersebut menjawab pertanyaan Niki dengan mengatakan bahwa dia adalah Joanna, yaitu ibu kandung Niki yang sudah meninggal. Dia kembali menjelaskan bahwa dirinya memang ibu Niki yang muncul karena benih ajaib yang Niki tanam beberapa hari lalu. Sontak Niki terkejut dan tidak mempercayainya. Niki langsung melihat paket benih yang telah dia beli dan memeriksa tulisan pada paket tersebut dengan teliti. Namun Niki tak menemukan kebenaran dari perkataan Joanna atau gadis tersebut dan beranggapan bahwa gadis tersebut pastinya berbohong. Saat gadis tersebut melontarkan fakta tentang kehidupan pribadi Niki, gadis tersebut mengatakan semua hal terkait kehidupannya yang harusnya nggak ada orang yang tahu, bahkan tanggal lahirnya, berat badan, saat Niki lahir tuh kayak gimana, makanan favoritnya. Saat sedang bercerita, Niki mulai akhirnya kayak penasaran siapa sebenarnya gadis ini. Terus akhirnya Niki merasa kelaparan pas dia udah ngobrol-ngobrol gitu guys. Terus sontak gadis kecil itu mendengar bunyi perut Niki, langsung menuju ruang dapur untuk membuatkan Niki makanan favoritnya. Saat Joanna sedang memasak, dia tidak sengaja melukai jarinya. Niki bergegas memeriksanya. Niki menemukan cairan hijau pada jari Joanna. Jadi darahnya itu bukan berwarna merah, melainkan warna hijau guys. Ternyata itu adalah cairan tanaman, bukan cairan warna merah layaknya darah yang menetes
ketika terkikis pisau. Hal itu menunjukkan bahwa gadis tersebut benar-benar tanaman dan bukan manusia sungguhan. Nicky terkejut ketika mencoba masakan dari si Joanna ini dan menyadari bahwa memang benar kalau masakan Joanna itu sangat mirip rasanya dengan masakan ibunya. Hal tersebut meyakinkan Nicky bahwa Joanna memang sang gadis kecil itu benar-benar ibu dari Nicky. Nicky akhirnya menawarkan Joanna untuk makan, namun Joanna menolak dan mengatakan bahwa dirinya adalah tumbuhan yang tidak bisa makan tumbuhan lainnya. Joanna kemudian izin ke kamar mandi, lalu tidak lama Joanna berteriak. Mendengar hal itu, Nicky segera bergegas ke kamar mandi mendapati Joanna berjuang untuk menahan pancuran air. Nicky bergegas mematikan keran air tersebut. Ketika berbalik menghadap Joanna, Nicky lagi-lagi dikejutkan dengan gadis kecil tersebut yang hanya dalam hitungan detik telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Joanna mengatakan jika dirinya tersentuh air, maka dia akan tumbuh layaknya tanaman yang disirami air. Jadi dia akan tumbuh secepat mungkin. Akhirnya Nicky mencoba mencerna kembali apa yang dikatakan Joanna dan mulai mempercayainya. Malam harinya Nicky mendapatkan pesan singkat dari David, namun kini si Nicky itu juga cuma mengabaikannya aja. Siang hari di kantor, teman kerja Nicky tidak sengaja bertemu dengan Joanna dan Joanna berpura-pura sebagai sepupu Nicky. Teman Nicky mengatakan bahwa Nicky sudah dilamar oleh seorang pria bernama David. Tidak berselang waktu, Nicky pun langsung mendekati Joanna dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan teman kerjanya itu salah. Karena kan kalau dia ngomong ke Joanna sama aja dia ngomong ke ibunya ya guys. Seketika itu David muncul dari pintu lift. Joanna segera mengenali David dan langsung mengajukan beberapa pertanyaan pada David. Karena Nicky merasa malu, maka tangan Joanna ditarik mundur oleh Nicky dan langsung mengajak Joanna ke ruangan pribadinya. Di dalam ruangan, Nicky menegur Joanna akan sikapnya kepada David. Padahal Joanna juga sangat setuju kalau Nicky dan David itu adalah pasangan yang serasi. Ibunya sendiri aja benar-benar setuju akan hal itu guys. Nah, terus film masuk ke kilas balik di mana waktu menyatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-6 Nicky. Kedua orang tuanya memberikan hadiah kepada Nicky. Nicky pun sedikit kecewa dengan hadiahnya yang berharap hadiah ulang tahunnya adalah sebuah cincin, bukan alat rias. Di sisi lain, sang ibu mengerti perasaan anaknya dan berjanji akan mencari cincin ajaib itu dan memberikannya kepada Nicky. Adegan kemudian berbalik ke adegan pada masa sekarang. Setelah Joanna menceritakan kisahnya bersama Nicky beberapa tahun silam, pada malam harinya suara ribut terdengar di balik kamar Nicky. Nicky bergegas menuju kamarnya dan mencari sumber keributan itu. Ternyata Joanna atau ibu dari Nicky sedang mencari cincin di balik lemari Nicky. Nicky kemudian memperlihatkan cincin tersebut dan langsung membuangnya. Nicky tidak butuh cincin itu karena ternyata Nicky merasa cincin itu yang menyebabkan ibunya meninggal. Nicky pun marah dan menyuruh Joanna meninggalkannya. Malam pun tiba dan hujan seketika turun di balik jendela. Nicky yang mengkhawatirkan Joanna langsung keluar dari kamar tidurnya untuk mencari Joanna secepatnya. Namun Joanna tak terlihat hingga tak sengaja Nicky menabrak tempat sampah dan melihat catatan kecil di balik kemasan benih kebahagiaan yang dia beli. Yang dimana tulisannya itu mengungkapkan bahwa umur bunga yang dia tanam adalah cuma 1 minggu doang. Tetapi penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan langsung dan umurnya lebih pendek. Nicky panik dan segera bergegas keluar rumah. Nicky menemukan Joanna di dekat pohon sedang mencari cincin ajaib milik Nicky. Dia terkejut saat mendekati Joanna yang kembali bertumbuh dan mengetahui bahwa ibunya memang telah tumbuh seperti aslinya. Nicky langsung memanggil Joanna dengan sebutan ibu. Ketika berhasil menemukan cincin tersebut, Joanna lalu mengingat kembali masa di mana Nicky menginginkan cincin ajaib dan saat itu Joanna benar-benar memberikan cincin tersebut. Waktu berkata lain, seketika hujan turun dan lebat banget menyebabkan Joanna kembali menua dan bunga yang berada di atas kepala Joanna tumbuh bermekaran dan seketika kelopak bunga pun terjatuh satu demi satu. Nicky pun mencoba membawa ibunya masuk ke dalam rumah tetapi semua sudah terlambat. Joanna tiba-tiba jatuh menandakan bahwa umurnya akan segera berakhir. Di detik-detik kematiannya, dia mengatakan kepada Nicky bahwa dia sangat menyayangi anaknya dan meminta maaf kepada anaknya karena telah meninggalkan bersama kenangan yang menyakitkan banget.
Nicky pun mengutarakan betapa dia sangat merindukan ibunya hingga akhirnya kelopak bunga jatuh perlahan dengan hembusan nafas terakhir ibunya. Di akhir film, akhirnya Nicky menikah dengan David. Nicky terlihat sangat bahagia karena sudah menemukan pendamping hidupnya yang mana ibunya juga setuju. Nicky terlihat sangat cantik dan anggun menggunakan gaun putih. Di acara pernikahan juga hadir ayahnya bersama foto mendiang ibunya. Nicky melihat foto ibunya dan mengucapkan terima kasih ibu. Seenggaknya sebelum dia nikah, dia itu mendapatkan momen-momen terakhir yang bahagia bersama ibu kandungnya sendiri, walaupun ibu kandungnya bukan seperti manusia asli, melainkan hanya tanaman belaka. Yang penting itu sudah bisa mengobati rasa rindu dia terhadap ibunya. Coba deh guys, kalau kalian diberikan kesempatan untuk mendapatkan benih kebahagiaan ini, siapa orang yang pingin banget kalian tanam dan kalian tumbuhin gitu? Boleh kalian sambil komen di bawah ini ya. So, terima kasih guys kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.